Lapisan-lapisan riak muncul di kehampaan di sekitar ruang terbuka alun-alun. Ini karena beberapa dewa mendalam 9 surga dari keluarga He menyerang. Dewa mendalam 9 surga ini ingin mengulangi trik mereka dan melukai Li Ling dengan serius. Hanya saja serangan mereka mengenai setengah jalan dan menghilang begitu saja. Efek yang dapat ditimbulkan hanya membuat ruang beriak. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut, terutama 9 dewa mendalam yang menembak mereka, karena mereka tidak menemukan apapun yang menghalangi diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka secara alami tidak percaya pada kejahatan, dan melakukan gerakan lain. Namun, yang mengejutkan mereka, hasilnya masih sama. Kekuatan mereka tidak dapat meledak ke alun-alun sama sekali, apalagi mencekik siang Li Ling. Setelah melihat ini, banyak orang terkejut, hanya Li Ling yang tertawa. Ketidaktahuan Li Ling terhadap keluarga He telah lama diajarkan. Oleh karena itu, ketika dia diperbaiki oleh ahli yang telah menyelamatkannya, dia membunuh He Hai. Namun, dia menjaga dewa-dewa mendalam 9 hari dari keluarga He ini. Seperti yang dia duga, 9 dewa langit mendalam ini benar-benar bergerak. Hal ini membuat Li Ling mengumpat dalam hatinya. Dia melihat pemandangan ini ketika dia sedang memikirkan apakah ahli yang telah memperbaiki lukanya akan campur tangan. Haha, He Hai, hari ini ditakdirkan untuk menjadi tanggal kematianmu. Li Ling tertawa keras, dan membantai He Hai. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung, tidakkah kamu cepat membunuhnya? He Hai terkejut saat ini. Melihat Li Ling bergegas, dia hanya bisa mundur, dan pada saat yang sama berteriak pada para master keluarga He. Wajah para dewa langit mendalam 9 surga itu jelek, dan hati mereka penuh dengan kemarahan. Segera, serangkaian kekuatan yang mengerikan meledak, terus-menerus membombardir mereka. Namun, di bawah kekuatan ruang angkasa Murong Yu yang cerdik, kekuatan mereka semua dipindahkan ke kejauhan. Tidak mungkin untuk menghancurkan perisai ruang angkasa sama sekali. Ada orang kuat yang diam-diam membantu anak itu, tuan muda dalam bahaya. Kembalilah dan laporkan. Seorang dewa mendalam 9 surga berpikir dengan wajah jelek, dan dia ingin terbang kembali ke rumah He setelah mengguncang tubuhnya. Mau pergi. Ketika para dewa mendalam 9 surga ini bergerak, Murong Yu telah menargetkan mereka. Pada saat ini, melihat mereka ingin lari, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri? Apa yang terjadi? Dewa mendalam 9 surga dari keluarga He berkedip, dan ketika dia hendak naik ke udara, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Di penjara. Pada saat yang sama, dewa mendalam 9 surga lainnya dari keluarga He juga penuh dengan kengerian. Karena mereka semua dipenjara oleh Murong Yu. Aku membuatmu hina dan tak tahu malu, aku membuatmu mendominasi, aku membuatmu terlihat sangat jelek, aku membuatmu menipuku, aku membuatmu berpikir itu aku membuatmu meniduriku, bagaimanapun, aku hanya melihatmu kesal. Pada saat ini, Li Ling terus mengejar dan membunuhnya, biasanya berteriak. Pada saat ini, He Hai sangat malu. Kekuatannya awalnya lebih rendah dari Li Ling. Pada saat ini, niat bertarung naik ke langit, dan niat non-pertempuran mengakibatkan tidak ada ketegangan. Pembunuhan He Hai hanya masalah waktu. Pada saat ini, ada gerutuan teredam dari rumah He tidak jauh. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar keluar dari rumah He, membawa kekuatan yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan menghantam langsung ke Li Ling dalam pertempuran. Raja Peri, kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan orang yang menembak adalah orang kuat di alam Raja Peri. Anak anjing itu akan dibunuh, dan anjing tua itu akan keluar. Ini adalah keluarga He. Pada saat ini, Raja Kera kecil berkata dengan nada meremehkan, suaranya tidak keras, hanya karena orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Anjing, tetaplah anjing. Li Su juga berkata dengan nada meremehkan. Bagi keluarga He, mereka sangat kesal. Selain itu, bahkan lebih meremehkan bagi seorang pria kuat di alam Raja Peri untuk mengambil tindakan terhadap seorang peri di alam Luo Jin yang besar. Pada saat yang sama, sebagian besar penonton juga menunjukkan penghinaan di wajah mereka. Hanya saja mereka tidak berani berbicara seperti Raja Kera kecil. Hanya saja apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka diketahui oleh semua orang. Xiahou Zuo, jangan tembak dulu. Melihat niat Xiahou Zuo untuk menembak, Murong Yu dengan cepat berbicara melalui suara itu.
Setelah dia berlatih taktik kata, dia belum bergabung dengan kekuatan Raja Abadi yang kuat. Sekarang adalah waktu yang tepat. Boom! Orang kuat di ranah Raja Abadi, membawa tangan besar dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia, mengambil tembakan lurus dan menepuknya di perisai ruang angkasa. Tiba-tiba, riak muncul di kehampaan. Namun, tangan besar yang ditembakkan oleh Raja Abadi keluarga He diblokir di kehampaan. Kekuatan kekerasan telah dihilangkan, tetapi tangan besar Raja Abadi tidak bisa lagi masuk. Bagaimana situasinya? Raja peri dari keluarga He terkejut. Meskipun dia tidak melakukan tembakan penuh, tetapi telapak tangan itu bahkan dapat menembak sampai mati dewa mendalam 9 surga di ranah puncak, tetapi sekarang dia diblokir di kehampaan. Tidak ada apa-apa di kehampaan. Anda bahkan tidak dapat melihat rintangan apapun bahkan dengan pikiran ilahi. Namun, Raja Abadi keluarga He dengan jelas merasakan bahwa tangan besarnya diblokir oleh penghalang transparan. Raja Abadi mendengus dingin, dan menarik tangannya yang besar, lalu mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat dan menamparnya lagi dengan telapak tangan. Sama seperti pertama kali, selain menyebabkan lebih banyak riak di angkasa, tangannya yang besar masih terhalang, dan kekuatan kekerasan itu disingkirkan dalam sekejap. Auzu.com. Boom, boom, boom. Aku melepaskan beberapa tembakan berturut-turut, tetapi aku sama sekali tidak dapat mengguncang perisai angkasa. Raja peri telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Akhirnya, setelah tidak dapat mengguncangnya beberapa kali berturut-turut, Raja peri terbang langsung dari keluarga He. Siapa senior yang bercanda dengan junior di sini? Raja Abadi tampak seperti pria parubaya. Pada saat ini, dia mengamati sekeliling dengan ekspresi muram, dan pada saat yang sama menatap perisai angkasa dengan tatapan khawatir di matanya, laut. Pada saat ini, He Hai ditekan dan dipukuli oleh Li Ling lagi, dan dia akan dibunuh oleh Li Ling. Keluar dariku. Murong Yu mendengus dingin, dan seketika, Raja Abadi dari keluarga He merasakan kekuatan mengerikan yang bekerja padanya. Kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk tidak, bang, dia jatuh dengan keras ke tanah dalam posisi seperti anjing yang sedang memakan kotoran. Pada saat ini, kekuatan mengerikan itu masih belum hilang, dan itu menghancurkannya seperti gunung suci, membuatnya tidak dapat bergerak, dan bahkan kekuatannya pun terkurung. Kali ini bukan Murong Yu yang melakukan tembakan, tetapi Xia Hou Zuo. Seorang Raja Abadi berani terbang di atasnya, Kaisar Abadi. Ini adalah penghinaan besar terhadap identitasnya. Ketika Raja Abadi keluarga He ditekan di tanah, beberapa sosok terbang keluar dari kedalaman keluarga He. Tidak ada aura kuat dari mereka, tetapi Xia Hou Zuo dapat melihat wilayah mereka sekilas. Semua berada di wilayah Raja Peri. Seorang Raja Abadi ditekan dalam sekejap, dan ini membuat pembangkit tenaga listrik keluarga He segera tahu bahwa pembangkit tenaga listrik telah mengambil tindakan. Dan pria kuat ini setidaknya adalah orang kuat di wilayah Raja Peri. Teman yang menembak diam-diam ini adalah kota bambu keluarga He kita. Atas kedatanganmu, keluarga He kita sangat menyambut. Namun, kita semua tidak ingin bersikap tidak menyenangkan, bukan? Jadi, tolong minta juga teman-temanmu untuk mengangkat tangan. Lepaskan si idiot itu. Seorang Raja Peri dari keluarga He berkata dengan suara yang dalam, suaranya tidak keras, tetapi menyebar dengan jelas dan jelas. Apa? Pada saat ini, suara yang sangat tegas datang. Ekspresi beberapa Raja Abadi dalam keluarga He tiba-tiba berubah, karena teriakan ini berasal dari He Hai. Pada saat ini, He Hai sangat malu, dan salah satu lengannya diubah menjadi kipas oleh Li Ling. Bagi orang kuat selevel mereka, kehilangan lengan bukanlah masalah, dan dapat dengan mudah melakukan generasi tembakan. Namun, ini merupakan pukulan fatal bagi He Hai, dan semangat juangnya langsung musnah. Boom! Pada saat ini, Li Ling bergegas maju dan menjatuhkan He Hai dengan pukulan. Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya putih, bergegas, dan menginjak He Hai di bawah tanah. He Hai, aku akan bertanya lagi, apakah kamu tidak membiarkan Raja Singa Senior pergi? Li Ling menatap He Hai dengan penuh pembunuhan. Jika He Hai berani mengatakan tidak, dia akan menghancurkan He Hai dengan satu kaki. Zuzi, berani. Melihat pemandangan ini, para ahli dari alam berdaulat abadi dari keluarga He menjadi marah,
tidak lagi peduli apakah ada ahli di sekitar mereka. Seorang peri berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih Li Ling. Xiahou Zuo, hentikan dia. Ketika Raja Peri ini menembak, Mu Rongyu dengan cepat mentransmisikan ke Xiahou Zuo. Meskipun dia tahu bahwa perisai ruangnya kuat, dia seharusnya dapat melakukan pukulan dari ahli dari alam Raja Abadi. Namun, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa Li Ling. Begitu perisai ruang angkasa itu meledak, maka Li Ling dalam bahaya. Xiahou Zuo mengangguk kosong, lalu mendengus dingin. Boom! Tangan besar yang dijulurkan Xianjun langsung patah. Dan tubuh Xianjun itu bergetar hebat, seolah-olah dia telah tersengat listrik. Engah! Akhirnya, peri ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga He tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena, meskipun yang ditembak hanyalah orang kuat di tahap awal Xianjun, dia bagaimanapun juga adalah Xianjun. Dapat langsung melukai peri, lalu siapa orang ini? Meskipun orang-orang dari keluarga He tidak tahu siapa yang melakukan gerakan itu, mereka semua mengerti bahwa orang yang diam-diam melakukan gerakan itu setidaknya berada di tahap akhir Xianjun. Tidak banyak ahli di ranah tahap akhir Xianjun, bahkan di keluarga He. Jika Anda adalah musuh orang seperti ini, Anda harus berhati-hati bahkan jika Anda berada di keluarga He. Siapakah orang ini? Kapan keluarga He menyinggung orang seperti itu? Li Ling, bunuh He Hai. Tepat ketika Li Ling ingin meminta He Hai untuk membiarkan Raja Singa kecil itu melepaskan mereka, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Li Ling terkejut, lalu bereaksi dan sangat gembira. Seketika, kekuatan di kakinya meledak, dan dengan ledakan, He Hai langsung diinjak-injak. Kalian terlalu lancang. Melihat Li Ling menginjak-injak He Hai secara langsung, para dewa dari keluarga He langsung menjadi geram. Dalam sekejap, aura yang sangat mengerikan meledak dengan ganas, menyapu ke segala arah, langsung ke langit. Gemuruhnya seperti air pasang, dan napasnya seperti lautan badai. Dengan orang-orang kuat dari keluarga He sebagai pusatnya, aura itu menyapu gila-gilaan ke segala arah. Tiba-tiba, para dewa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar alun-alun langsung terpengaruh oleh ikan kolam. Boom, boom, boom. Para dewa yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh napas yang mengerikan ini satu demi satu. Bahkan beberapa dewa yang lebih dekat langsung dibombardir menjadi kabut darah oleh aura yang mengerikan ini. Tepat pada saat ini, ratusan dewa dibombardir sampai mati. Tetapi lebih banyak dewa yang menderita tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Sekarang, selain Li Ling yang masih di tempat yang sama, Mu Rongyu dan yang lainnya diselimuti ruang angkasa. Perisai ruang angkasa memang ajaib. Meskipun aura mengerikan dari beberapa raja abadi menimbulkan riak-riak yang hebat, mereka tidak pernah diledakkan. Bahkan Li Ling di dalam perisai angkasa melihat bahwa ketika kekuatan-kekuatan itu mendekati riak-riak, mereka secara ajaib dipindahkan. Yaitu, mereka langsung disingkirkan. Dengan pemandangan seperti itu, Li Ling, yang telah memperhatikan getaran dan getaran itu, juga menjadi tenang. Setelah tenang, dia melihat riak-riak di sekitarnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa ini. Di luar perisai angkasa, Mu Rongyu tidak bergerak. Ada Xiahou Zuo, seorang pria kuat di ranah Kaisar Abadi. Aura horor yang meletus oleh beberapa raja abadi dari keluarga He seperti barang anak-anak. Ketika dia bergegas ke sekitar Xiahou Zuo, dia secara otomatis membuat tikungan dan menghilang ke arah Yuan Convenience. Kalian semua sialan. Ketika melihat orang-orang ini tanpa ampun menyakiti orang yang tidak bersalah, dan setelah membunuh ratusan orang abadi, mata Mu Rongyu memancarkan kilatan dingin. Membunuh orang abadi sesuka hati. Tampaknya keluarga ini bukanlah burung yang baik. Bahkan Mu Rongyu melihat bahwa setelah orang-orang ini membunuh ratusan orang abadi, lingkaran cahaya di tubuh mereka menjadi lebih gelap. Meskipun mereka yang terbunuh, tidak banyak yang merupakan orang baik. Namun, mereka meninggal dengan tidak bersalah, jadi wajar saja jika bintang-bintang jahat orang-orang ini akan bertambah. Keluarga He, apapun yang terjadi hari ini, mereka harus dihancurkan. Setidaknya, orang-orang jahat mereka tidak bisa melupakannya. Paman, ketika kerumunan itu terpaksa mundur, Li Ling di perisai angkasa akhirnya melihat Mu Rongyu dan yang lainnya.
Dan tadi, dia mendengar suara Murong Yu dan tahu bahwa Murong Yu ada di dekatnya. Akibatnya, dia bertanya-tanya apakah semua ini adalah serangan rahasia Murong Yu. Bahkan jika dia sendiri tidak melakukan tembakan, orang-orang di sekelilingnya lah yang membuat tembakan itu. Liling, kemarilah, kata Murong Yu sambil menatap Liling. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Xia Houzuo. Xia Houzuo langsung menyerang dan melindungi Li Lingfei agar tidak datang. Liling, apa yang baru saja kau lakukan? Jika aku tidak datang tepat waktu, kau pasti akan mati hari ini. Wajah Murong Yu menjadi muram ketika dia melihat Liling berjalan mendekat. Liling adalah putra Li Feng dan kerabat Murong Yu. Orang ini selalu gegabah dan selalu membuat masalah. Meskipun dia telah menjadi Sein Master Sekte Sein dari alam kultivasi Huaxia selama bertahun-tahun, kepribadiannya tetap sama. Murong Yu tidak ingin terjadi apa-apa dengan orang ini. Hei, bukankah paman datang tepat waktu? Tentu saja, bahkan jika paman tidak datang tepat waktu, maka aku bisa memanggilmu. Bukankah kau mengatakan bahwa begitu aku memanggil, kau akan muncul tepat waktu? Liling menatap Murong Yu dan berkata sambil menyeringai. Panggil kau untuk menjadi tinggi. Murong Yu langsung menghadiahi orang ini dengan pukulan. Orang ini masih anak-anak, dan Murong Yu tidak berdaya. Jika kedua paman dan keponakan itu berbicara dengan acuh tak acuh, mereka langsung mengabaikan raja-raja peri dari keluarga He. Melihat pemandangan ini, raja-raja peri dari keluarga He langsung sangat marah. Siapa kalian di bumi? Seorang raja peri melangkah maju dengan wajah muram, menatap Murong Yu dan kelompoknya dengan aura pembunuh dan bertanya. Siapa kita? Raja kera kecil tiba-tiba mencibir, mengambil kepala He yang dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke arah mereka. Pada saat yang sama, dia mencibir dan berkata, itu hanya orang yang memberimu hadiah. Tapi, hadiah ini agak sampah, kuharap kau tidak melihat orang asing. Yang disebut sopan santun itu ringan dan kasih sayang itu berat. He Yang, ketika dia melihat kepala He Yang, raja-raja abadi dari keluarga He itu tiba-tiba retak. Hei, He Yang, semua terbunuh. Semua dibunuh oleh geng yang sama. Raja-raja abadi dari keluarga He ini sangat marah dan sedih. Bunuh mereka. Seorang peri meraung, melesat dengan marah, berubah menjadi telapak tangan besar, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, memantul ke langit, dan menamparkan Murong Yu dan yang lainnya dengan keras. Setelah dia turun, dia ingin membunuh Murong Yu dan yang lainnya menjadi kipas. Pada saat yang sama, raja abadi lainnya dari keluarga He juga melesat pada saat yang sama, meledakkan kekuatan yang mengerikan, membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Murong Yu mengendalikan kekuatan ruang dan menambahkan perisai di sekelilingnya dan yang lainnya, lalu berbalik untuk melihat Xia Houzuo dan berkata, apakah tidak apa-apa menyerahkan raja-raja peri ini padamu? Tidak masalah. Xia Houzuo menyeringai. Kesenjangan antara Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi tidak dihitung berdasarkan kebenaran. Di hadapan Kaisar Abadi dan yang lainnya, tanpa kekuatan alam Kaisar Abadi, mereka semua hanyalah semut. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tetaplah semut. Dan Xia Houzuo baru-baru ini mendapatkan seorang prajurit Kaisar. Auzu.com. Prajurit Kaisar tambahan dapat membuat Xia Houzuo meledak bahkan lebih kuat dari puncaknya. Meskipun, prajurit Kaisar ini belum sepenuhnya disempurnakan. Xia Houzuo, sebaiknya jangan bunuh mereka, aku akan bunuh mereka sendiri. Kata Murong Yu tiba-tiba. Xia Houzuo terkejut, dia tidak tahu mengapa Murong Yu sangat membenci orang-orang ini. Tentu saja, Xia Houzuo tidak tahu bahwa Murong Yu membunuh mereka hanya untuk mendapatkan poin bintang, dia hanya berpikir bahwa Murong Yu sangat membenci orang-orang ini. Penyelundup, makanlah aku batu bata. Xia Houzuo menyeringai, dan tanpa melihat apa yang sedang dilakukannya, dia melihat bahwa sebuah batu bata emas seukuran gunung tiba-tiba muncul dari udara tipis di atas beberapa orang abadi dari keluarga He. Inilah yang didapatkan Kaisar Xia Houzuo setelah membunuh Kou Ping. Pada saat ini, prajurit Kaisar batu bata membawa kekuatan yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan menekannya dengan ganas. Para dewa abadi dari keluarga He itu terkejut ketika mereka melihat ini. Merasakan bahaya, mereka langsung menarik kembali serangan yang telah mereka terima, dan malah meledakkan batu bata emas yang tertindas.
Serangan beberapa raja abadi menghantam bersamaan dengan batu bata emas yang jatuh dari kota. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, serangan para raja abadi dari keluarga He ini hancur pada saat yang sama, menjadi kipas. Tetapi batu bata emas itu hanya berhenti, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan lagi, langsung membunuhnya. Bunuh. Beberapa raja abadi dari keluarga He menjadi gila, meraung satu persatu, meledakkan kekuatan yang mengerikan, membombardir batu bata emas yang turun ke kota. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, tidak peduli bagaimana para pangeran peri ini meledakkan dan membunuh, mereka tetap tidak akan dapat memblokir serangan batu bata emas. Ledakan. Setelah suara keras, BRIC sudah membawa paksaan tertinggi dan langsung menekannya. Menekan Raja Abadi dari keluarga He ini ke kedalaman tanah. Mengapa Raja Peri dari keluarga He ini tidak melarikan diri? Mengetahui bahwa itu bukan lawan BRIC, apakah Anda masih berdiri di sini dengan bodoh? Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, asalkan mereka punya waktu untuk melarikan diri. Dari kemunculan batu bata emas hingga penindasan mereka jauh di bawah tanah, semuanya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap, Raja Peri yang tragis ini tidak dapat melarikan diri sama sekali. Engah. Saat ditekan oleh BRIC, para Raja Surgawi dari keluarga He ini tiba-tiba merasa seperti sedang dihancurkan oleh gunung suci dari surga. Seluruh tubuh mereka hancur menjadi gumpalan lumpur dalam sekejap. Namun, yang aneh adalah mereka tidak mati. Karena kata-kata Murong Yu, Xia Houzuo tidak membunuh mereka. Namun, meskipun begitu, mereka cukup menyedihkan. Tidak tertahankan. Xia Houzuo mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali batu bata emas, dan pada saat yang sama mengambil foto para Raja Peri itu ke langit. Cahaya dingin mata Murong Yu berlalu dengan cepat, dan kekuatan ruang angkasa melintas. Para Raja Abadi dari keluarga He ini dicekik dan menjadi penggemar, dan mereka yang meninggal tidak bisa lagi mati. Selamat, Tuan Muda, saya mendapat 100.000 poin bintang. Pada saat ini, suara pramugari terngiang di benak Murong Yu. 100.000 bintang, apakah ini abadi, atau menambahkan He Yang dan yang lainnya? Tanya Murong Yu. Dulu, setiap kali Murong Yu membunuh penjahat, pengurus akan memberitahunya berapa poin bintang yang diperolehnya. Namun kemudian, Murong Yu merasa bahwa selalu merepotkan untuk melaporkan jumlahnya seperti ini, jadi dia berdiskusi dengan Guanjia Surgawi, dan baru memberitahu Murong Yu setelah jumlahnya mencapai 100.000 bintang. Bersama dengan He Yang dan mereka, Tuan Muda, Anda memperoleh total 100.000 poin bintang. Pelayan Surgawi berkata dengan hormat. 100.000 poin. Murong Yu merasa sedikit terkejut. Harus dipahami bahwa dia membunuh penjahat dengan bintang yang relatif tinggi di dunia kultivasi Huaxia, dan dia menebak totalnya 3 juta poin bintang. Itu adalah seluruh dunia kultivasi, dan banyak sekali orang jahat yang terbunuh, jadi hanya ada sedikit bintang. Namun sekarang, hanya ada sedikit orang yang terbunuh, dan mereka telah memperoleh 100.000 poin bintang. Kecuali fakta bahwa Raja Peri ini lebih kuat dari Murong Yu, dan Murong Yu akan menerima beberapa poin bintang tambahan, salah satu alasan terpenting adalah bahwa orang-orang ini memiliki peringkat bintang yang sangat tinggi. Keluarga He. Mata Murong Yu berbinar dan menatap keluarga He di depan. Melihat dari kejauhan, seluruh keluarga He dihantui oleh lapisan udara hitam. Ini persis lingkaran hitam pada para dewa dalam keluarga He. Setelah mereka berkumpul, sepanjang hari terpengaruh. Orang bisa membayangkan berapa banyak orang jahat yang ada di keluarga He ini. Penguasa Zuzu pasti telah melakukan hal-hal buruk pada waktu-waktu biasa. Ayo pergi, kita langsung pergi ke rumah He. Liling dan yang lainnya semua terkejut dengan metode Xia Houzuo, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Dan Liling berkata dengan kegembiraan di wajahnya. Kalian, sialan. Namun, sebelum Murong Yu dan yang lainnya mendekati rumah He, sebuah suara suram dan menakutkan datang dari rumah He. Kemudian, paksaan besar yang menakutkan seperti paksaan para dewa melesat. Engah. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdiri di sisi Xia Houzuo, Murong Yu dan yang lainnya merasakan kekuatan besar yang bekerja pada mereka. Kekuatan teror, mencabik-cabik dunia, menghancurkan mereka seperti gunung suci, dan ingin menghancurkan mereka langsung menjadi bubuk. Cahaya dingin melintas di mata Xia Houzuo,
dan dia bereaksi dalam waktu kurang dari sesaat. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyapu dan menghadapi paksaan yang kuat dan menakutkan itu. Xiahou Zuo menembak, dan tekanan pada Murong Yu dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Itu membuatku takut setengah mati, napas ini menakutkan. Liling berkata pucat, dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, ketika paksaan yang sangat besar ditekan, mereka hampir menghancurkan mereka. Untungnya, Xiahou Zuo selalu waspada, dan Xiahou Zuo bereaksi dengan sangat cepat. Jika butuh waktu sejenak untuk melambat, aku takut Liling dan yang lainnya akan langsung terbunuh oleh paksaan yang mengerikan itu. Kaisar Abadi, mata Xiahou Zuo bersinar terang. Bahkan Murong Yu melihat semangat juang yang meningkat dari wajahnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, hanya pembangkit tenaga listrik dari alam Kaisar Abadi pada saat yang sama yang bisa merasakan semangat juang dan kegembiraan. Seorang lelaki tua muncul di depan Murong Yu dan yang lainnya. Lelaki tua itu memiliki tampilan yang suram, dan tubuhnya mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengerikan, dan dia menatap Murong Yu dan yang lainnya. Kalian, bunuh aku dari keluarga He, kalian pantas mendapatkan 1 juta. Lelaki tua itu adalah eksistensi tingkat Kaisar Abadi dalam keluarga He, eksistensi tingkat leluhur. He Yurong. He Yurong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi. Pembangkit tenaga super dari keluarga He. Justru karena keberadaannya, keluarga He selalu berdiri kokoh, dan secara bertahap menjadi penguasa Zuzu dari keluarga kecil. Bahkan dapat dikatakan bahwa alasan mengapa keluarga He memiliki segalanya saat ini sepenuhnya karena He Yurong. Tanpa He Yurong, tidak akan ada keluarga He. Sebagai kepala keluarga He, He Yurong tidak hanya kuat, tetapi juga kejam. Berjuang sepanjang jalan, tangannya berlumuran darah. Oleh karena itu, Murong Yu tampak seperti orang ini yang berlama-lama dengan udara hitam, seperti tinta hitam, sangat hitam. Bintang penjahat orang ini sangat tinggi. Mata Murong Yu berkedip. Namun, setelah melihat orang ini, Murong Yu akhirnya mengerti mengapa anggota keluarganya hampir semuanya adalah orang jahat. Yang disebut balok atas tidak benar, balok bawah bengkok, patriark He seperti ini, lalu di mana orang-orang di bawah bisa lebih baik? He Yurong saat ini sangat marah. Dia baru saja keluar untuk bermain sedikit, dan banyak pembangkit tenaga listrik di keluarga He terbunuh. Harus dipahami bahwa tidak sedikit orang kuat di ranah Raja Abadi di seluruh keluarga He. Yang paling membuat He Yurong marah adalah bahwa He Hai dan He yang dipenggal. Meskipun kedua orang ini tidak terlalu kuat, mereka sangat disukai oleh He Yurong. Orang ini sangat picik. Kalian semua pantas mati. He Yurong menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan penuh pembunuhan, dan memaksanya selangkah demi selangkah. Napas kengerian naik ke langit dan menyapu ke segala arah. Xiahou Zuo mencibir dalam hatinya, dan menatap He Yurong dengan semangat juang. He Yurong tidak bertanya kepada Murong Yu dan yang lainnya siapa mereka, dan mengapa mereka menyusahkan keluarga mereka. Mereka tidak peduli, bagaimanapun, mereka akan mati. Orang-orang yang sekarat, bahkan jika mereka tahu identitas mereka, lalu kenapa? Melihat momentum He Yurong semakin kuat, dan bahkan berpikir untuk bertarung di Zucheng, Xiahou Zuo sedikit mengernyit. Pergilah keluar kota dan lakukan pertempuran terakhir. Xiahou Zuo berkata dengan suara yang dalam, sambil menatap He Yurong. Dia tidak ingin bertarung di sini. Begitu kedua kaisar abadi itu bertempur di Zucheng, Zucheng akan dihancurkan oleh kekuatan teroris mereka. Saat itu, banyak nyawa akan terbunuh oleh mereka. He Yurong mengangguk. Bagaimanapun, keluarga He juga ada di Zucheng. Begitu mereka bertarung, keluarga He pasti akan hancur. Itulah yang tidak ingin dilihat He Yurong. Segera, He Yurong melompat ke langit dan terbang menuju tempat yang jauh. Dalam proses pergi, dia berkomunikasi dengan orang-orang kuat dari keluarga He dan membiarkan mereka membunuh Murong Yu dengan sangat baik. Tentu saja, jika Xiahou Zuo membawa Murong Yu dan yang lainnya, maka orang-orang kuat dari keluarga He tidak perlu mengambil tindakan. Dengan cara itu, dia akan membunuh Xiahou Zuo dan yang lainnya secara langsung. Jangan khawatir tentang kami, kamu hanya perlu membunuh He Yurong. Murong Yu melihat Xiahou Zuo ragu-ragu, jadi dia berkata, jika memang begitu, kamu harus berhati-hati. Xiahou Zuo memberi perintah,
lalu melompat ke udara, bergegas menuju tempat yang jauh, dan setelah beberapa saat, menghilang ke langit yang jauh. Ya Tuhan, kedua dewa agung ini akhirnya pergi. Setelah Xiahou Zuo dan yang lainnya pergi, dua aura mengerikan yang menyelimuti seluruh kota bambu akhirnya menghilang. Pada saat ini, para dewa di Zucheng menghela napas lega. Meskipun, dua hembusan napas tadi tidak berarti bahwa mereka ditujukan kepada mereka, dan mereka dikendalikan oleh dua kaisar abadi dalam jarak tertentu. Namun, paksaan kaisar abadi, bahkan jika hanya akibat dari puncak gunung es yang terungkap, membuat jiwa mereka gemetar. Aozu.com. Sementara Zucheng dan yang lainnya santai, Raja Kera Kecil dan yang lainnya tegang. Karena, begitu Xiahou Zuo menunggu kaki depannya pergi, banyak orang bergegas keluar dari keluarga He dan mengelilinginya. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Raja Kera Kecil berkata dengan beberapa gigi terkatup. Kekuatan orang-orang yang mengelilingi mereka sangat kuat, jauh melampaui wilayah mereka. 10 Raja Abadi, sekitar 20 Raja Abadi. Yah, ini seharusnya bukan semua pembangkit tenaga listrik dari keluarga He. Murong Yu dan yang lainnya, hanya Murong Yu yang tetap tenang dan polos saat ini. Menurut kebenaran, tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk membunuh Murong Yu yang bahkan tidak memiliki 9 surga abadi yang mendalam. Namun, Murong Yu dan yang lainnya telah membunuh beberapa dewa abadi mereka yang kuat sebelumnya. Mereka harus berhati-hati, atau lebih tepatnya, mereka takut mati. Turunkan mereka. Seorang peri melirik acuh tak acuh ke arah Murong Yu dan yang lainnya, lalu berteriak. Segera, Xianjun mengulurkan tangan besarnya dan meraih Murong Yu dan yang lainnya. Pegang. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, keluarga He tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Senyum aneh muncul di wajah Murong Yu. Dia menatap pria kuat di keluarga He dan berkata, sebelum melakukannya, aku ingin memberimu beberapa hadiah. Hadiah kecil bukanlah rasa hormat. Para pembangkit tenaga listrik keluarga He sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa maksud Murong Yu. Namun, segera, mereka tahu apa arti kata-kata Murong Yu. Sebelum suara Murong Yu jatuh, kepala Raja Peri dari keluarga He tiba-tiba terbang. Saat kepala Raja Peri dipenggal, lebih banyak kepala Raja Peri terbang. Hanya saja dalam waktu singkat, sekitar 20 Raja Abadi berada di tempat yang berbeda. Bahkan jiwanya pun dipenggal. Melihat pemandangan ini, keluarga He tidak bisa menahan rasa dingin. Bahkan jika mereka kuat di alam Raja Peri, mereka tidak tahu siapa yang memenggal kepala Raja Peri ini. Karena mereka sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi, bahkan jika mereka tidak dapat bereaksi dengan cepat, akan ada fluktuasi kekuatan. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Tampaknya kepala orang-orang itu pecah sendiri. Sangat mengerikan. Raja Peri ini merasa dingin di hati mereka, dan keringat dingin keluar di belakang mereka. Para abadi yang ketakutan ini secara alami tidak tahu apa yang sedang terjadi, kecuali Murong Yu, tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. Aturan ruang, kekuatan ruang. Baru saja, Murong Yu langsung menggunakan kekuatan ruang untuk membunuh semua Raja Peri itu. Adapun mengapa tidak membunuh para abadi ini? Ini karena dia belum yakin. Bunuh mereka. Para Raja Abadi ini, yang ketakutan di dalam hati mereka, meraung, dan kemudian menembak pada saat yang sama, membunuh keempat Murong Yu. Penghalang ruang, kurungan ruang, perisai ruang. Dalam sekejap, Murong Yu terus bergerak. Sambil mengurung ruang di sekitar para Raja Abadi itu, penghalang ruang tercipta di antara mereka, seperti dinding di seberang mereka. Akhirnya, dia menambahkan penjaga ruang di samping dirinya dan yang lainnya. Namun, Murong Yu masih sedikit gelisah, dan dia diam-diam menghubungi He Lian di dalam hatinya. Begitu penghalang ruang dan perisai ruang yang dia atur tidak dapat menahan, He Lian akan segera mengambil tindakan. Pada saat 10 pangeran peri hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, mereka merasa seolah-olah berada dalam rawa. Dalam kehampaan, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan terjerat di sekitar, seolah-olah ingin memenjarakan mereka. Semua orang terkejut, dan pada saat yang sama kekuatan yang mengerikan meletus. Ledakan. 10 Raja Peri meledak dengan kekuatan terkuat pada saat yang sama, yang sangat menakutkan. Setidaknya,
Kurungan ruang milik Murong Yu tidak dapat menahan mereka, dan bahkan kekuatan ruang yang dikendalikan oleh Murong Yu langsung hancur. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah kekuatan dari alam peri emas Daluo. Bahkan jika aturan ruang itu kuat, yang dapat ia kendalikan sekarang hanyalah bulunya. Mungkin saja untuk memenjarakan seorang peri. Namun, jika Anda ingin memenjarakan 10 raja peri pada saat yang sama, itu tidak mungkin. Kecuali, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan ruang, kontrol yang lebih kuat, atau kekuatannya lebih kuat. Ledakan. Setelah 10 raja peri menghancurkan kurungan ruang, kekuatan teror juga menghancurkan penghalang ruang di antara mereka. Mundur. Ketika mereka hancur dan terkurung di ruang, Murong Yu memimpin Raja Kera Kecil dan yang lainnya kembali dengan kasar. Kemana harus melarikan diri? Banyak raja abadi dari keluarga He menyeringai dan mengejar. Namun saat ini, wajah Murong Yu tidak panik, sebaliknya, ada senyuman. Banyak raja abadi dari keluarga He menyeringai, kekuatan mengerikan telah merobek kekosongan, dan meledak ke arah Murong Yu. Para dewa surga, dengarkan perintahku, muncullah dengan cepat dan hukumlah orang jahat. Tunjukkan padaku. Murong Yu memimpin Raja Kera Kecil dan yang lainnya kembali dengan cepat, dan dalam prosesnya, dia bahkan mengoceh. Ada beberapa trik yang mirip dengan yang ada di dunia fana. Namun, ketika semua orang menatap Murong Yu dengan mata menghina, mereka terkejut menemukan bahwa tepat saat suara Murong Yu jatuh, kekosongan di depan Murong Yu terbuka lebar. Kemudian, satu demi satu tubuh bergegas keluar dari kekosongan. Dalam sekejap mata, ratusan pria kuat muncul di depan pria kuat keluarga He. Ini, bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, keluarga He terkejut. Bahkan Raja Kera Kecil dan yang lainnya terkejut. Namun segera, Raja Kera Kecil dan yang lainnya bereaksi. Orang-orang ini tidak dipanggil oleh Murong Yu dari surga, tetapi hanya dipanggil dari dunia He Tu Luoshu. Ketika dia meninggalkan Feng Cheng, Murong Yu memiliki 20 raja abadi dan 300 raja abadi selain Xiahou Zuo, seorang ahli dari Kaisar Abadi. Sekarang orang-orang ini adalah ahli dari surga. Bunuh aku, jangan simpan satu pun. Ketika orang-orang ini pertama kali muncul, Murong Yu mengeluarkan suara rendah. Segera, ahli dari pengadilan surgawi ini bergegas menuju ahli dari keluarga He. Pada saat ini, ahli dari keluarga He ini akhirnya bereaksi. Orang-orang ini tidak benar-benar dipanggil oleh Murong Yu, tetapi orang-orang di harta ruang angkasa Murong Yu. Namun, sudah terlambat ketika mereka bereaksi. Keluarga He hanya memiliki 10 ahli di ranah Raja Abadi, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. 20 ahli dari Raja Abadi yang dibawa Murong Yu adalah semua ahli di antara Raja Abadi, dan yang terburuk dari mereka semua mencapai tahap Raja Abadi. Ketika 20 Raja Abadi di tahap akhir ranah menutupi dan membunuh mereka, para penguasa keluarga He ini langsung terluka. Ledakan. Seorang ahli keluarga He di tahap awal Raja Peri terbunuh oleh pemboman gabungan dari 2 Raja Peri di tahap kedua Istana Surgawi. Sebelum dia bereaksi, dia telah terbunuh. Pada saat yang sama, Raja Peri ini baru saja diledakkan dan terbunuh, dan Raja Peri kedua dari keluarga He terbunuh hanya dalam waktu singkat, dan 3 Raja Peri telah jatuh. Dan ini hanya kontak pertama antara kedua belah pihak. Ledakan, ledakan, ledakan. 20 Raja Peri di Istana Surgawi tidak ragu-ragu sama sekali. Setelah Murong Yu mengeluarkan perintah pembunuhan, dia meluncurkan pemboman yang paling mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Biasanya serangan langsung dan paling mengerikan, tetapi satu pihak belum bereaksi. Pada akhirnya, hasilnya hanyalah jatuhnya Raja Peri dari keluarga He secara terus-menerus. Akhirnya, ketika para penguasa keluarga He ini bereaksi, keluarga He telah kehilangan 6 orang abadi. Meskipun kekuatan ke-6 Raja Peri tidak terlalu bagus, yang terkuat hanya berada di tahap tengah Raja Peri. Namun, 6 orang abadi langsung jatuh. Ini adalah 6 orang abadi. Bukan dewa biasa. Perlu dicatat bahwa yang terkuat di wilayah Raja Peri termasuk yang terkuat teratas di dunia peri. Bahkan Raja Peri biasa dapat mendukung kekuatan kelas 1. Bahkan jatuhnya seorang pangeran peri akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan setingkat keluarga He. Namun sekarang, ini adalah jatuhnya wilayah yang luas. Untuk sesaat, Raja Abadi dari keluarga He ini terkejut. Namun, mereka selalu kuat dan bertenaga, dengan respons yang sangat cepat.
Setelah linglung, dia segera bereaksi, dan segera berhenti satu per satu. Dengan 4 Raja Peri melawan 20 Raja Peri yang kuat, jika otak mereka normal, mereka tidak akan berhadapan langsung. Terlebih lagi, ada 300 Raja Peri di belakang 20 Raja Peri ini. 300 Raja Abadi menyerang pada saat yang sama, kekuatan ini sangat menakutkan. Namun, ketika mereka hendak mundur dengan keras, mereka ngeri menemukan bahwa perasaan sebelumnya terjebak dalam lumpur muncul kembali pada mereka. Keempat abadi dari keluarga He tenggelam dalam hati mereka, mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi. Baru saja, 10 Raja Abadi mereka meledak dalam kekuatan pada saat yang sama, dan mereka menghancurkan perasaan terjebak dalam lumpur. Dan sekarang mereka hanya memiliki 4. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan perasaan ini, mereka akan diblokir. Dan 20 Raja Peri di pengadilan surgawi tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Benar saja, sosok mereka berempat mandek untuk sementara waktu, yaitu, setelah beberapa saat mandek, kekuatan 20 Raja Peri di pengadilan surgawi telah membombardir mereka. Gemuruh, kekuatan teror mengalir turun seperti badai. Keempat Raja Peri dari keluarga He langsung dihujani dengan muntahan darah dan terbang keluar. Dan ini baru permulaan. Dentuman, dentuman, dentuman. Auzu.com. Gelombang kekuatan yang mengerikan terus mengalir turun, langsung menenggelamkan semua Raja Peri dari keluarga He. Dentuman. Akhirnya, seorang peri tidak dapat menahan serangan yang mengerikan ini, dan seluruh orang itu tiba-tiba berubah menjadi kipas. Ada 3 lagi. 1 orang hilang, jadi tekanan pada orang kuat yang tersisa di keluarga He telah meroket. Oleh karena itu, tidak ada kecelakaan pada akhirnya, dan 3 pembangkit tenaga listrik keluarga He dibombardir dan dibunuh satu demi satu. Temukan mereka berdua dan hancurkan keluarga He, kata Murong Yu kepada Raja Peri dan Raja Peri di Istana Surgawi. Pada saat yang sama, ia juga membawa gambar Raja Singa tua dan Raja Singa kecil ke dalam pikiran mereka. Banyak orang kuat di Istana Surgawi menanggapi, dan kemudian mereka melompat ke udara dan bergegas menuju keluarga He. Kalian tidak datang ke sini, aku akan pergi ke rumah He untuk melihat. Murong Yu menoleh dan memerintahkan ketiga Lisu, dan kemudian ia bergegas ke rumah He. Ketiga Lisu mengangguk, dan tidak memasuki rumah He. Tingkat kekuatan mereka masuk, dan jika mereka secara tidak sengaja tersapu oleh akibat dari kekuatan yang meledak oleh orang-orang kuat itu, mereka akan dibombardir dan dibunuh. Bunuh. Setelah Murong Yu memasuki keluarga He, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan bahkan menunjukkan sayap cahaya hantu, bergegas untuk membunuh dalam keluarga He. Siapapun yang jahat, begitu bertemu dengan Murong Yu, dia langsung dibunuh. Pada saat ini, 20 Raja Abadi dari pengadilan surgawi telah bertemu dengan Raja Abadi yang tersisa dari keluarga He. 300 Raja Abadi yang tersisa juga menghadapi yang kuat yang sesuai. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan khawatir bahwa yang kuat di alam Raja Peri akan menemukannya. Bahkan jika ada orang kuat di alam Raja Peri yang menatapnya, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika itu bukan orang kuat di alam Raja Peri, setidaknya, peri rata-rata tidak dapat membantunya. Ada begitu banyak orang jahat di keluarga He. Dan yang kuat, mereka yang kuat di alam Raja Abadi adalah target Murong Yu. Bahkan ketika Murong Yu melihat bahwa seorang pria kuat di alam Raja Abadi ditekan, dia akan bergegas dan menunjukkan serangan terkuat untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Selama proses ini, Tian Guanjia tidak tahu berapa kali dia memberi selamat kepada Murong Yu. Perlu dicatat bahwa Tian Guanjia akan mengingatkan Murong Yu sekali setiap kali dia mencapai 100.000 poin bintang. Di bawah serangan banyak master dari Murong Yu dan pengadilan surgawi, keluarga He, di mana tidak ada ahli di alam Kaisar Abadi, musnah dalam waktu kurang dari setengah hari. Tentu saja, keluarga He tidak punah. Mereka yang tidak kuat, orang-orang pengadilan surgawi tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi untuk mengusir mereka dari rumah He. Akhirnya, setelah Murong Yu menggeledah keluarga He, dia memotret keluarga He dengan satu telapak tangan. Namun, meskipun keluarga He hancur, Murong Yu tidak senang, sebaliknya, ekspresinya muram. Karena mereka mencari seluruh keluarga He, tetapi tidak melihat ayah dan anak Raja Singa kecil itu. Ada apa? Kalian benar-benar tidak menemukan mereka.
Murong Yu memanggil para ahli surgawi dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia, saya benar-benar tidak melihat mereka. Kami telah mencarinya beberapa kali dengan pikiran ilahi. Seorang peri berkata dengan suara yang dalam. Mungkinkah mereka dibunuh oleh bajingan-bajingan ini? Wajah Raja Kera Kecil dan Li Su tidak cantik. Jika mereka tidak dapat menemukan Raja Singa Kecil, hanya ada satu kemungkinan bahwa mereka dibunuh. Tidak mungkin, karena saya melihat Raja Singa Kecil belum lama ini. Li Ling berkata saat ini. Justru karena dia menemukan Raja Singa Kecil itu, dia berduel dengan He Hai. Dengan kata lain, Raja Singa Kecil dan yang lainnya telah menghilang selama kurun waktu ini. Kata Murong Yu dengan ekspresi muram. Mungkinkah He Yurong dibawa pergi? Li Su mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan dengan Raja Singa Kecil? Raja Monyet Kecil berkata dengan suara rendah. Dugaan Li Su ini agak sulit dipahami. Mungkin, He Yurong sudah tahu niat kita dan menyandera Raja Singa Kecil dan yang lainnya. Namun, jika dia benar-benar membuat ide ini, maka dia salah besar. Kata Murong Yu dengan wajah muram dan penuh pembunuhan. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Li Ling menatap Murong Yu, tidak tahu mengapa. Pergi dan lihat Xiahou Zuo dan yang lainnya, kurasa saat ini, mereka seharusnya sudah memutuskan pemenangnya. Sambil berbicara, Murong Yu sekali lagi mengumpulkan banyak ahli dari pengadilan surgawi ke Hetu Luoshu, dan kemudian dia bersama Li Ling dan yang lainnya, mereka mengikuti arah keberangkatan Xiahou Zuo. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang mengerikan terus menyebar dari tempat yang jauh dari Zhu Cheng. Kekuatan itu sangat mengerikan, terus-menerus menghancurkan kehampaan di depannya, dan tanah di depannya telah lama hancur menjadi bubuk oleh kekuatan yang mengerikan ini. Dan bahkan di kejauhan, jiwa Murong Yu bergetar karena paksaan yang mengerikan itu. Dalam perjalanan, Murong Yu bertemu dengan banyak orang abadi. Orang-orang ini semua tertarik oleh perang Kaisar Abadi. Namun, itu karena kengerian perang Kaisar Abadi, dan goncangan paksaan, dan dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan, dan tidak berani mendekati setengah langkah. Bahkan, mereka tidak dapat melihat situasi dalam perang di depan. Bagaimana kabarmu? Murong Yu mengenakan perisai ruang di sekitar semua orang, mengisolasi sebagian besar kengerian dan paksaan di luar. Tidak apa-apa, aku hampir tidak bisa menahannya. Namun, jika aku terus mendekat, aku tidak akan sanggup bertahan. Raja Kera Kecil menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, kekuatannya masih terlalu lemah. Aku juga hampir sama. Li Su juga tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, sebaiknya kau masuk ke ruang harta karunku dulu. Li Ling, kau juga masuk. Murong Yu melotot ke arah Li Ling, lalu membawa mereka bertiga masuk. Seketika, Murong Yu mempercepat lajunya dan terbang menuju medan perang di depan. Di bawah kekuatan ruang angkasa, ditambah dengan ujian jangka panjang Murong Yu, aura seorang ahli di alam Kaisar Abadi tidak begitu menakutkan baginya seperti yang lain. Oleh karena itu, dia telah terbang cepat ke arah depan. Namun, sebelum dia bergegas ke sekitar pertempuran, aura mengerikan di depan tiba-tiba menghilang. Napasnya tiba-tiba menghilang, dan hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kedua orang dalam pertempuran telah berpindah posisi dan telah meninggalkan tempat ini. Kemungkinan lainnya adalah seseorang di kedua belah pihak terbunuh. Seharusnya keduanya yang terbunuh. Mudah-mudahan, He Yurong terbunuh. Murong Yu sedikit mengernyit, segera membuka kecepatan terkuat, berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang ke langit yang jauh. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi ratusan juta mil yang tak terhitung jumlahnya dan muncul dalam pertempuran antara Xiahou Zuo dan He Yurong. Saat dia muncul, Murong Yu melihat Xiahou Zuo duduk di tanah berlumuran darah. Dan dalam radius puluhan ribu mil, selain dia, tidak ada orang kedua. Pada saat ini, Xiahou Zuo berlumuran darah, dan bahkan Murong Yu melihat seluruh tubuhnya hampir hancur, dan napasnya sangat lemah. Jelas, Xiahou Zuo telah dipukul dengan keras. Namun, bahkan jika tubuhnya terluka parah dan tubuhnya hancur, tubuh Xiahou Zuo sangat waspada. Xiahou Zuo, ada apa? Murong Yu memukul kekuatan hidup untuk memulihkan luka Xiahou Zuo, dan bertanya pada saat yang sama. Di bawah kekuatan-kekuatan hidup yang mengerikan,
luka fisik Xiahou Zuo dengan cepat pulih, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih lebih dari setengahnya. Pada saat ini, Xiahou Zuo membuka matanya. Tuan Suci, untungnya tidak menghina hidupnya, dia telah berhasil membunuh He Rurong. Semangat juang Xiahou Zuo berangsur-angsur menurun, dan pada saat yang sama berkata dengan gembira. He Yurong sangat kuat. Jika Xiahou Zuo tidak memiliki prajurit kaisar itu, Xiahou Zuo pasti bukan lawan He Yurong, dan bahkan akan dibunuh oleh Xiahou Zuo. Namun, dengan tentara kekaisaran, itu setara dengan 2 Xiahou Zuo melawan He Yurong. 1 Xiahou Zuo bukanlah lawan He Yurong, jadi bagaimana dengan 2 Xiahou Zuo? Jelas, He Yurong bukanlah lawan Xiahou Zuo yang memiliki tentara kaisar. Namun, meskipun demikian, Xiahou Zuo masih berjuang untuk makan susu sebelum memenggal kepala He Yurong. Selain itu, dia sendiri sedang sekarat oleh He Yurong, dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Jika bukan karena pemulihan vitalitas Murong Yu, Xiahou Zuo harus pulih dari cedera fisik ini, itu akan memakan waktu lama, karena kekuatan He Yurong masih ada di tubuhnya. Jika Xiahou Zuo ingin memulihkan kekuatannya, ia harus menyingkirkan kekuatan-kekuatan ini terlebih dahulu, jika tidak, tubuh fisiknya tidak akan dapat pulih. Apakah He Yurong masih memiliki cincin penyimpanan? Tanya Murong Yu cepat. Inilah yang paling ia pedulikan. Karena Raja Singa Kecil dan putranya kemungkinan besar berada di dalam cincin penyimpanan He Yurong. Ya, aku telah mengambilnya dengan mudah. Sambil berbicara, Xiahou Zuo menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Murong Yu tanpa ragu-ragu. Saat ia mengambil cincin penyimpanan itu, Murong Yu menutupi pikiran spiritualnya. He Yurong sudah mati, jadi tentu saja cincin penyimpanannya akan menjadi benda tanpa tuan. Oleh karena itu, pikiran spiritual Murong Yu masuk tanpa halangan apapun. Benar saja, Raja Singa Kecil dan yang lainnya ada di dalam. Ketika pikiran spiritual Murong Yu menembus ke dalam cincin penyimpanan He Yurong, ia melihat 2 Raja Singa dan putranya. Namun, keduanya tampaknya tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Keduanya berubah menjadi tubuh mereka, singa emas. Terlebih lagi, mereka semua tampak lamban, lesu, dan tidak memiliki pangkat suci di sekujur tubuh mereka, suasana suram. Raja Singa Kecil berada di alam abadi yang mendalam, sedangkan Raja Singa Tua hanya di alam surga. Setelah melambung selama bertahun-tahun, Raja Singa Tua masih hanya alam surga. Tidak ada terobosan. Apakah kualifikasi Raja Singa Tua benar-benar kacau sampai pada titik seperti itu? Murong Yu tidak punya waktu untuk mempertimbangkan ini, tetapi dengan sebuah pikiran, melepaskan 2 Raja Singa Kecil dari cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, Raja Kera Kecil dan yang lainnya juga dilepaskan dari dunia Hetu Luoshu oleh Murong Yu. Saat dilepaskan, Raja Singa Kecil dan putranya melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Ekspresi curiga muncul di wajah mereka ketika mereka melihat orang-orang yang cemberut tidak membuat mereka sangat jijik. Karena, belum lama ini, mereka menemukan bahwa jiwa mereka yang telah diambil secara paksa terbang kembali dan bergabung dengan jiwa mereka sendiri. Gumpalan jiwa itu adalah bagian dari jiwa mereka, yang sebelumnya telah diekstraksi secara paksa oleh He Hai untuk mengendalikan mereka kapan saja. Mereka hanya bisa menyerah tanpa syarat, dan tidak dapat menghasilkan gagasan perlawanan. Auzu.com, apakah He Hai tiba-tiba bersikap baik dan membiarkan mereka pergi? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati para Raja Singa Kecil, tetapi, segera, mereka menyangkal gagasan ini. He Hai sama sekali bukan orang seperti itu. Lalu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah He Hai terbunuh. Dan sebelum mereka sempat bahagia, mereka telah menemukan diri mereka terperangkap di ruang yang tidak dikenal ini. Raja Singa Kecil, Raja Singa Tua. Pertama kali dia melihat kedua Raja Singa itu, Raja Kera Kecil meraung kaget. Tampaknya pada saat ini, Raja Singa Kecil dan Raja Singa Tua melihat Murong Yu dan yang lainnya, wajah mereka terkejut dan heran. Itu kamu, aku tidak menyangka itu kamu. Raja Singa Kecil itu sangat gembira saat itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Haha, Raja Singa Kecil, sekarang akhirnya baik-baik saja. Keluarga He telah hancur. Raja Singa Tua, kamu akhirnya bebas. Raja Kera Kecil tertawa dan memeluk Raja Singa Kecil dengan erat. Raja Singa Kecil menyeringai saat dipeluk, tetapi wajahnya masih penuh kegembiraan.
Terima kasih. Terima kasih. Raja Singa Tua sangat gembira. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa semua ini tidak benar. Bahkan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki satu hari untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Raja Singa Tua, bukan aku dan Raja Kera Kecil yang menyelamatkanmu, tetapi Murong Yu. Jika bukan karena dia, kita berdua tidak akan bisa mendukungnya lama-lama. Li Su berkata sambil tersenyum. Murong Yu, terima kasih. Raja Singa Tua dan Raja Singa Kecil berjalan di depan Murong Yu dan membungkuk dalam-dalam kepada Murong Yu. Murong Yu buru-buru membantu mereka berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Singa Kecil dan aku adalah teman. Bagaimana aku bisa melihat orang mati? Ini adalah hal yang harus aku lakukan, dan kamu seharusnya tidak memberikan hadiah sebesar itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperlakukanmu sebagai teman. Haha, itu, mengapa kita harus bersikap begitu sopan di antara kita? Karena Murong Yu begitu kuat sekarang, kita dapat dianggap sebagai pendukung. Raja Kera Kecil menepuk bahu Murong Yu, seolah-olah dia berada di alam kultivasi saat itu. Melihat teman-teman ini, Murong Yu juga menunjukkan senyum di wajahnya. Sebenarnya, Murong Yu tidak memiliki banyak teman sejati. Murong Bo dan yang lainnya adalah salah satunya. Namun, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah kelompok teman-teman di alam kultivasi saat itu. Orang-orang ini tidak akan mengasingkan mereka hanya karena kekuatan Murong Yu semakin kuat, dan kesenjangan di antara mereka semakin besar. Hubungan mereka tetap sama. Namun, Murong Yu tahu bahwa situasi ini hanya sementara. Begitu kekuatan Murong Yu semakin kuat dan statusnya semakin tinggi, bahkan jika orang-orang dan teman-teman ini tidak terasing, mereka tidak akan memiliki topik yang sama lagi. Kekuatan mereka masih terlalu rendah. Kekuatannya terlalu rendah, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghadapi berbagai situasi yang tidak memuaskan saat berjalan di dunia peri. Kalau begitu, bantulah mereka menjadi lebih kuat. Murong Yu tidak ingin kehilangan teman-teman ini, jadi dia hanya bisa membantu teman-teman ini meningkatkan wilayah mereka. Dan meningkatkan kekuatan mereka sama sekali bukan masalah bagi Murong Yu. Dengan bakat mereka, ditambah dengan dukungan ramuan dan berbagai sumber daya, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi lebih kuat. Baiklah, seseorang akan segera datang ke sini. Mari kita pergi ke harta karun ruang angkasaku terlebih dahulu. Kembalilah ke Fengzhou terlebih dahulu. Sambil berbicara, Murong Yu membawa Xiahou Zuo dan mereka semua ke Hetu Luoshu. Pergi ke dunia. Di dunia Hetu Luoshu, setelah Xiahou Zuo menerima ucapan terima kasih dari dua Raja Singa Kecil, dia hanya mengangguk sedikit, lalu meninggalkan mereka dan pergi berlatih di tempat lain. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam Kaisar Abadi, dan dia memiliki identitas yang sangat berbeda dari Li Su dan yang lainnya, dan tidak ada persimpangan di antara mereka. Setelah memasuki dunia Hetu Luoshu, Murong Yu segera membersihkan meridian untuk Raja Singa Tua dan Raja Singa Kecil, dan menyembuhkan mereka. Faktanya, mereka tidak mengalami cedera apapun, hanya karena mereka kehilangan semangat setelah menjadi hewan peliharaan tunggangan orang lain. Ini masih perlu diperbaiki secara perlahan, dan tidak ada orang lain yang dapat membantu. Murong Yu, karena keluarga He telah hancur sekarang. Tidakkah kamu mengambil kesempatan untuk menguasai Zuzu? Li Su mengerutkan kening dan berkata kepada Murong Yu. Dia tidak mengerti bahwa Murong Yu menyerahkan semua kekayaan Zuzu. Bagaimanapun, sumber daya Zuzu jauh lebih kuat daripada Fengzhou dalam semua aspek. Ini jelas, sebelum pengadilan surgawi, kekuatan terkuat Fengzhou hanyalah kekuatan kelas 3. Tetapi ada seorang kaisar peri di Zuzu. Kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Murong Yu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, pengadilan surgawi sekarang sedang dalam masa pengembangan, dan tidak cocok untuk terus memperluas wilayahnya. Sekarang, banyak orang telah melihat Tianting. Jika Zuzu juga terkendali, saya khawatir akan segera ada kekuatan. Pengadilan surgawi sedang berperang. Li Su mengangguk, tiba-tiba mengerti, dan yang ada di dalam hatinya merasa lega. Jika pengadilan surgawi mengendalikan Zuzu saat ini, kekuatan pengadilan surgawi akan tersebar. Dan karena perluasan sasis, seseorang pasti akan menyerang surga. Pada saat itu, pengadilan surgawi, yang kekuatannya tersebar, pasti akan sulit untuk saling memandang dari ujung ke ujung.
Terlebih lagi, pengadilan surgawi tidak cocok untuk perang skala besar dengan kekuatan lain sekarang. Raja Singa Tua, apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Murong Yu bertanya kepada Raja Singa Tua. Yang lain juga melihat ke arah Raja Singa Tua, ini adalah jawaban yang ingin mereka ketahui. Ada senyum pahit di wajah Raja Singa Tua, dan dia perlahan berkata, pada awalnya, saya memanfaatkan pembukaan Seng Siantai dan memasuki dunia abadi. Saya menerobos ke alam abadi surgawi dalam waktu singkat. Saya muncul di Zuzu pada saat itu. Namun, tepat setelah saya menerobos ke alam abadi surgawi, saya ditemukan oleh Hehai, dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itu saja. Semua orang tiba-tiba mengangguk, dan Murong Yu akhirnya mengerti mengapa kekuatan Raja Singa Tua itu mandek di alam abadi surgawi. Bukan karena bakatnya tidak bagus, tetapi setelah ia menjadi hewan peliharaan tunggangan, di mana ia masih memiliki ide untuk berkultivasi. Karena ia tidak ingin berlatih, kekuatannya secara alami tidak akan terus meningkat.